Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Review Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan 2 dengan judul subjek dan objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Ada 6 submateri yang akan saya sampaikan dan saya bahas. Yang pertama ada definisi PPh pasal 21, lalu subjek PPh pasal 21, objek PPh pasal 21, PTKP pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan PPh, dan kewajiban pemotongan PPh. Yang pertama, subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 21, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu subjek PPh dalam negeri dan subjek PPh luar negeri. Subjek PPh dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan dan bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan objek PPh luar negeri adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi yang merupakan WNI atau WNA yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, subjek pajak penghasilan badan. Terdiri juga dari 2, yaitu subjek PPh badan dalam negeri dan subjek PPh badan luar negeri. Subjek PPh badan dalam negeri mencakup perusahaan yang melakukan aktivitas di Indonesia. Badan tersebut akan langsung menjadi subjek PPh dalam negeri sejak perusahaan itu didirikan dan mendapat penghasilannya di Indonesia. Sedangkan subjek pajak penghasilan badan luar negeri adalah badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, namun dia menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan di Indonesia. 21. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, objek pajak penghasilan terdapat 12 kategori. Yang pertama, penghasilan yang diperoleh karyawan. Kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Imbalan kepada bukan karyawan. Bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku. Penghasilan berupa jasa produksi. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Penerimaan dalam bentuk natura. Dan penerimaan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari penggunaan PPh pasal 21. Besar PTKP setiap tahunnya dapat berubah-ubah tergantung dari kebijakan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PTKP terbaru yang berlaku saat ini berdasarkan PMK 2016, yaitu PTKP terbaru wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. PTKP bagi wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 54 juta. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Dan tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga serta anak angkat adalah sebesar 4.500.000. Lalu mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 setelah gaji yang dikalkulasikan dengan pengurangan dari tukangan, biaya jabatan, BPJS Kesehatan, serta lainnya, hasilnya akan dikurangi PTKP. Hasil dari pengurangan dengan PTKP itulah disebut dengan penghasilan kena pajak. Nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai pasal 17 ayat 1.
Jadi tarif PPh 21 orang pribadi adalah menggunakan tarif progresif yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Lalu yang terakhir adalah kewajiban pemotongan pajak PPh pasal 21. Wajib pajak wajib menyertakan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 Lalu selanjutnya kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak wajib menyertakan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada 1 tahun. Untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal bersangkutan dipindah tugaskan, pemotongan pajak pada tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkut dipindah tugaskan, dan yang ketiga, pemotong pajak dana pensiun yang baru dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. Dan wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih 1 pemberi kerja. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.